Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara warga Jemaat GKJ Bandung dan warga tamu yang menyaksikan ibadah ini melalui YouTube. Kami Majelis GKJ Bandung mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Bila Bapak Ibu Saudara membutuhkan informasi, dapat menghubungi kantor gereja atau melihat website kami di gkjbandung.org. Berita gereja yang perlu diperhatikan adalah pada tanggal 8 Agustus 2021 akan diadakan ibadah perjamuan kudus reguler. Yang kedua, Majelis GKJ Bandung telah membentuk satuan tugas COVID-19 untuk membantu jemaat GKJ Bandung yang sedang terpapar atau menjalani isolasi mandiri. Kami juga mengundang warga jemaat untuk ambil bagian dalam meringankan beban saudara-saudara kita dengan ikut memberikan bantuan melalui satuan petugas. Bantuan dapat disalurkan melalui transfer langsung ke rekening GKJ Bandung dengan memberikan keterangan Satgas COVID-19. Yang ketiga, berita duka, telah meninggal dunia Bapak Mursodo Wiryohusodo, suami dari Ibu Sukarsih, ayahanda dari Bapak Grahito Indra Prastowo, warga wilayah Muara Rajen, pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Minggu 25 Juli 2021 di Taman Pemakaman Cikadut. Petugas ibadah pada hari Minggu ini adalah pelayan firman oleh Bapak Pendeta Yohan Purwanto, Primus dan Sekundus oleh saya sendiri, Penatua Prastianto, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk petugas ibadah, song leader, pengiring pujian, dan tim multimedia GKJ Bandung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Jemaat yang terkasih, untuk memelihara kesatuan, baik sebagai keluarga maupun gereja, kita didorong untuk mengolah kesadaran diri, menghidupi motivasi, mengikut Yesus, dan memiliki komitmen bersama. Marilah kita awali ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1, bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Dalam Kristus
Jemaat, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita awali ibadah minggu ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan, Tuhan Allah hadir. Mari kita kembali mendengarkan hukum kasih atau hukum yang terutama di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita berkaca diri kita itu seperti apa. Walaupun sudah sering kita mendengarkan, tetapi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tidaklah mudah dilakukan. Saya mengajak mari kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa penyesalan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap kepadamu pada saat ini. Sungguh kami menyadari akan kelemahan, keberdosaan kami yang tidak sempurna, belum mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan kiranya berkenan mengampuni, Tuhan kiranya berkenan untuk memberikan kepada kami hati yang baru, kesempatan yang baru untuk memperbaiki kehidupan kami. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Tuhan tegur kami. Tuhan buka hati kami. Sehingga ketika salah kami tidak mengeraskan hati, tetapi kami membuka diri dengan rendah hati. Kami berserah. Mohon ampunan-Mu ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita juga menyatakan penyesalan dosa melalui nyanyian Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjalan, darah-Mu lapang sunyiku datang Setelah kita dengan sungguh-sungguh menyesali dosa, Tuhan berkenan untuk memberikan berita anugerah. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari Yohanes 6 ayat 47 sampai dengan 48 yang demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut dengan menyanyi Ku heran Allah mau memberi. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Mempersiapkan kita mendengarkan firman Tuhan,
marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan, mengucap syukur kepadamu, kesempatan yang indah kembali Engkau berikan kepada kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman itu menjadi pedoman, boleh menjadi pegangan hidup kami. Hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu Engkau urapi, apa yang ia sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan ayat 35 yang demikian. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema memelihara kesatuan roh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya kesatuan itu
memang sangat penting sekali. Untuk mencapai sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, apalagi itu adalah cita-cita bersama, tujuan bersama, yang namanya kesatuan, itu sangat penting. Tema kita saat ini adalah memelihara kesatuan roh. Ada sebuah ilustrasi, suatu ketika di hutan, ada sekelompok kuda yang mereka diserang oleh singa yang sangat buas. Kemudian kuda-kuda itu mengatur strategi bagaimana supaya mereka selamat. Mereka memutuskan untuk tidak lari, tetapi membuat benteng pertahanan melingkar. Dan ketika singa buas itu datang, dia berhadap-hadapan. Dari sisi arah manapun, selalu berhadap-hadapan dengan kuda yang siap menabrak, menerjang dengan sangat kuat. Formasi melingkar itu rencana yang begitu jitu. Singa berpindah ke sisi sebelah. Dia tetap berhadapan dengan kuda yang sama, kuda yang tangkas, yang siap menerjang. Berpindah ke sisi yang lain, sama. Karena singa lebih suka menerjang dari belakang, menangkap mangsanya dari belakang. Lalu kemudian singa itu menyampaikan, ini strategi siapa ini? Hebat sekali strategi ini. Lah kuda-kuda kemudian mulai saya berebut, saling berebut bahwa aku yang menciptakan ide ini, aku yang menciptakan ide ini. Ini adalah strategi aku yang punya jasa besar. Disitulah kemudian mereka mulai tidak peduli tentang kesatuan, sehingga singa itu bisa menembus pertahanan kuda-kuda tadi. Dan akhirnya cerai-berai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu hanyalah sebuah ilustrasi saja. Dalam praktek pelayanan, kita tahu dan kita semua punya pengalaman bahwa yang namanya memelihara kesatuan itu enggak mudah. Ketika punya program gereja, punya program-program gereja, pembangunan gereja, pelayanan gereja, dalam dinamika pelayanan, itu memelihara kesatuan itu tidak mudah. Apalagi gereja yang sudah besar, sudah jadi. Tantangannya seperti ilustrasi tadi. Ketika masih merintis, sama-sama berjuang, banyak tantangan dari luar maupun dari dalam, begitu kompak, saling topang, saling bantu, kurang ini yang ini melengkapi. Tetapi ketika sudah mapan, tantangannya adalah siapa yang paling berjasa. Itu yang memecah kesatuan tadi. Itu terjadi di dalam dinamika pelayanan. Para murid bertengkar, siapa yang terbesar di antara para murid? Jemaat Korintus juga mengalami hal yang seperti itu. Aku golongan Apolos, aku golongan Paulus, aku golongan ini dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu salah satu tantangan gereja besar, gereja mapan. Sebenarnya tidak hanya gereja, ya sebenarnya semuanya. Tantangan kita adalah memelihara kesatuan. Dalam kemajemukan memang tantangan kita adalah memelihara kesatuan. Dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia yang penuh dengan kemajemukan,
Tantangannya ya adalah memelihara kesatuan salah satunya. Demikian juga di dalam pelayanan gereja, tantangannya adalah memelihara kesatuan. Gereja yang memiliki banyak pendeta, gereja yang memiliki banyak wilayah, gereja yang memiliki jumlah jemaat yang begitu banyak dan semakin heterogen, tantangannya adalah memelihara kesatuan. Tema kita sangat relevan, sangat menarik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan teks kita di dalam Injil Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan ayat 35 yang merupakan kisah kelanjutan dari ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, kemudian berjalan di atas air. Ini bisa dibilang adalah kelanjutan dari kisah-kisah itu. Dalam kerangka tema kita ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama adalah dasar melakukan sesuatu itu harus jelas dan benar. Itu yang pertama, dasarnya. Kemudian yang kedua adalah caranya. Yang ketiga adalah tujuan atau misi yang sama yang harus selalu dijaga. 3 hal itu yang ingin saya uraikan dalam khotbah saya pada saat ini. Yang pertama adalah dasar melakukan sesuatu itu harus jelas, harus tepat dan benar. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tetapi dasarnya itu tidak jelas. Misalnya saja mau nikah. Dasarnya apa nikah itu? Dasarnya cinta. Menghayati panggilan Tuhan dalam hidup pernikahan. Kalau nikah dasarnya karena sudah umur, nggak ada dasar cinta, ya pasti masalah yang dihadapi akan semakin berat. Demikian juga ketika kita itu melayani di gereja, itu harus punya dasar yang jelas. Jangan pelayanan hanya menghabiskan waktu, ikut-ikutan, ubyang-ubyung, tanpa dilakukan dengan dasar yang jelas. Itu sangat berbeda. Ayat 25 dikatakan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Mereka menyebut Tuhan Yesus sebagai Rabi, guru, memiliki pengetahuan yang tinggi tentang ilmu agama, tentang ilmu Taurat, sehingga dipanggil Rabi. Mereka juga mengakui bahwa Yesus ini melakukan mujizat yang besar, memberi makan 5.000 orang. Mereka teringat dengan kisah Musa yang memberi makan bangsa Israel dengan roti dari surga, mana. Mungkinkah dia itu memang adalah Mesias, Nabi? Tetapi ayat 26 Tuhan Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus tahu bahwa hati yang terdalam orang-orang mencari Yesus bukan karena mereka yakin bahwa Yesus itu Mesias, bukan. Tapi mereka ingin dapat kemudahan.
Yesus mengatakan, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi mereka hanya ingin dapat mudahnya hidup, dapat makan. Hanya hidup di dunia ini saja. Padahal karya Yesus jauh lebih dari itu. Andaikan mereka tahu sesungguhnya dan percaya siapa itu Yesus, tentu mereka bisa melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar, jauh lebih daripada ubyang-ubyung mencari Yesus, menyusul Yesus ke sana. Dasar melakukan sesuatu itu harus jelas, harus tepat, harus benar. Kita pelayanan, tujuannya harus jelas, yaitu Tuhan lebih dulu melayani kita. Tuhan lebih dulu berbuat baik kepada kita, sehingga kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tujuannya harus jelas. Kalau tidak jelas, ya tujuan kita hanya dangkal. Seperti orang-orang pada waktu itu. Nah, kemudian yang kedua adalah cara. Ayat 27 dikatakan, bekerjalah. Jadi kalau mau makan roti, mau kenyang, bekerjalah. Ini adalah cara, bekerja. Tetapi bekerja yang paling hakiki bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Kalau kamu pengen kenyang, ya bekerjalah. Tapi hidup ini bukan hanya soal kenyang. Hidup ini adalah tentang hidup yang kekal. Kita memang harus bekerja, tapi bukan hanya bekerja dalam artian ya mencari sesuap nasi. Bukan hanya seperti itu, tapi bekerja dalam arti adalah bekerja untuk Tuhan. Pelayanan itu bisa dilakukan di mana saja. Kita bekerja yaitu pelayanan, memberi yang terbaik supaya berguna. Di gereja yaitu pelayanan. Di rumah itu juga pelayanan, tidak bisa kita pisah-pisahkan semuanya itu. Melayani adalah untuk kehidupan yang kekal. Bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi kita mewartakan hidup yang kekal bagi sesama. Jadi kalau pemahaman kita salah, cara bekerjanya pun ya pasti tidak pas. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah tujuan atau misi yang sama itu yang harus selalu dijaga. Karena seringkali orang kemudian memiliki tujuannya masing-masing. Itu yang akan merusak kesatuan tadi. Ayat 28 dan 29 dikatakan, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ini berbicara tentang iman, tentang kepercayaan. Bahwa kalau kita bekerja melayani tujuannya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi tujuannya adalah melakukan apa yang dikatakan Yesus yang telah diutus Allah. Itu yang harus selalu kita jaga.
Karena dalam perjalanan pelayanan bisa jadi orientasi kita kemudian berubah, bergeser. Misi yang sudah kita tetapkan, tujuan yang paling hakiki itu harus senantiasa kita jaga di dalam pelayanan. Jangan sampai dirusak oleh ambisi pribadi, ambisi kelompok, ambisi wilayah. Kadang-kadang di dalam kehidupan gereja ada yang mementingkan komisinya, wilayahnya, atau bahkan kepentingannya sendiri. Itu yang tidak boleh terjadi. Kesatuan harus senantiasa kita jaga. Kesatuan roh, semakin besar gereja, semakin banyak prestasi, kita harus senantiasa memelihara kesatuan roh. Tantangannya juga semakin besar. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Marilah kita memasuki saat teduh. Saat teduh cukup, kita saksikan kesaksian pujian dari Java Church Choir. Kami persilahkan.
Jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat-jemaat di segala tempat dan segala abad, mari kita perbaharui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga yang mulia, menaikkan syukur kepadamu atas penyertaan, tuntunan, dan pemeliharaanmu. Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang senantiasa berkarya dalam setiap situasi kehidupan. Oleh sebab itu kami berserah, menyerahkan segala pergumulan kami dalam doa ini ya Tuhan. Berkatilah anak-anak kami dalam proses pendidikan mereka yang saat ini harus dilakukan dengan daring. Mereka tetap boleh serius, tekun, berprestasi. Kami berdoa untuk yang bekerja, mereka juga banyak melakukan aktivitas pekerjaan dengan WFH, atau bahkan juga yang terdampak karena usaha-usaha mereka mengalami penurunan, kemerosotan. Tuhan yang pulihkan dan tetap beri kecukupan kepada kami, dan kami mampu mengelola pemasukan, pengeluaran. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan kami, masalah keluarga, masalah rumah tangga. Demikian juga saudara-saudara kami di tempat yang jauh, Tuhan senantiasa melindungi, memberkati mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sakit, Ibu Ari Wijayanti, Bapak Heru Coatmojo, Bapak Ibu Sembiring, Ibu Yuni Astuti Winarsih, Ibu Sri Wahyuni, Bapak Wahyudi Prabowo, Bapak Ibu Titian Wijayati, Bapak Warsono, Ibu Valentina Sutarni, Ibu Legio, Ibu Husodo, keluarga Bapak Ibu Daud Rudi, Bapak Surya Margayani, Bapak R. Hadipaino, Bapak Warsono, Bapak Wibowo Nathanael, dan juga jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan seluruhnya. Tuhan yang jamah, beri mereka kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa untuk keluarga besar, Ibu Ariadne dan Bapak Usodo,
dan serta Bapak Darmawan yang beberapa waktu lalu Tuhan panggil, Tuhan yang beri kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan gerejamu di GKJ Bandung. Tuhan berkati pelayanan para vikaris Daru Marhendi, vikaris Devi Carolina Dewana, vikaris Julia Indah Pramudianti. Berkatilah juga Bapak Pendeta Emeritus Immanuel Wahyu Nugroho beserta keluarga dalam kehidupan dan pelayanannya. Kami juga berserah kepadamu ya Tuhan, di dalam pelayanan, dalam proses pemanggilan pendeta yang saat ini masuk dalam pendampingan vikariat, pendampingan vikaris, Tuhan memberkati, juga persiapan-persiapan untuk pentahbisan, Tuhan juga memberkati. Pelayanan-pelayanan lain dalam penyelenggaraan peribadatan, pembinaan, kesaksian, organisasi, Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin-pemimpin kami, yang saat ini diperhadapkan pada situasi yang rumit. Mereka berpikir keras, tidak mudah untuk mengatasi situasi saat ini, tidak mudah untuk mengambil keputusan. Tapi biarlah keputusan yang diambil dengan penuh hikmat, berdampak besar bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia untuk mengatasi virus COVID-19, walaupun beberapa hal harus dikorbankan, ekonomi dan lain-lain, tetapi saat ini biarlah kami memiliki kesadaran yang sama. Pada waktunya Tuhan pasti akan memulihkan. Peliharalah kami semua ya Tuhan. Berkatilah juga tenaga kesehatan yang saat ini berjuang keras, banyak pasien, banyak yang harus dirawat, baik itu karena terjangkit virus COVID-19 maupun juga sakit yang lain. Apalagi mereka mengalami berbagai macam penyakit ditambah lagi terjangkit virus. Tuhan kiranya yang memberikan kemampuan kepada para tenaga kesehatan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan publik yang saat ini memang harus terus bekerja karena mereka menentukan kehidupan orang banyak. Tuhan juga memberkati mereka. Tumbuhkanlah kepada kami kesadaran untuk menjaga diri, menjaga sesama, mematuhi anjuran-anjuran pemerintah, sehingga kami boleh melewati badai ini bersama-sama ya Tuhan. Inilah doa kami, ampunilah terselip dosa, kesalahan dalam tutur kata, pikiran, dan juga tingkah laku kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk kita mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan. Persembahan dapat diserahkan langsung ke kantor gereja atau ditransfer ke rekening gereja atau dititipkan melalui majelis di wilayah masing-masing. Yang menjadi dasar dari persembahan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15 yang demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Untuk mengiringi persembahan, mari kita pujikan pujian dari Kidung Jemaat 393, bait 1 dan 3, Tuhan betapa banyaknya.
Mari kita hantarkan persembahan ini melalui doa persembahan dan yang akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami untuk beribadah pada hari ini. Kami menyerahkan persembahan ini sebagai bukti syukur kami atas berkat-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, semoga dapat berguna untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga pembawa firman-Mu, Bapak Pendeta Yohan Purwanto. Semoga firman-Mu dapat tumbuh dan berbuah di hati dan perilaku kami. Doa yang kurang sempurna ini kami haturkan dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Ibadah ini akan segera berakhir. Marilah kita lanjutkan ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui pelayanan dan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagian yang sangat penting adalah tetap menjaga kesatuan roh. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 249 bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Dan setelah itu jemaat akan saya persilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama persiapan perjamuan kudus. Serikat Persaudaraan.
Firman Tuhan di dalam Matius 19 ayat 14, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Marilah kita juga mengajak anak-anak kita untuk menerima anugerah Tuhan melalui perjamuan kudus. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Marilah kita menguji diri kita dengan bertanya pada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Sebelum menjawab panggilan Tuhan, mari kita hening sejenak. Saat hening cukup anggota majelis gereja saya undang untuk bangkit berdiri. Apakah siap untuk memenuhi undangan Tuhan untuk melayani dan ikut serta dalam perjamuan kudus? Bagaimana jawab Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas jawaban Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang telah memampukan saudara-saudara menjawab demikian. Dan seluruh jemaat GKJ Bandung, baik dewasa maupun anak, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Apakah Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak siap untuk memenuhi undangan Tuhan mengikuti perjamuan kudus? Bagaimana jawab Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semuanya? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Tuhan memberikan kita hikmat sehingga kita memenuhi panggilan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Dan saya pun juga siap untuk ikut serta melayani. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memberikan dan menuntun kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, serta anak-anakku yang saya kasihi, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Puji syukur ya Tuhan, penyertaan-Mu melingkupi kami, dan kami menyerahkan kehidupan kami. Kami mampu melayani Engkau dengan tujuan, dengan arah yang benar, dan setelah ibadah ini kami sungguh boleh menjaga hidup kami, siap untuk pada waktunya nanti
mengikuti perjamuan kudus. Tuntunlah juga perjalanan pulang kami dan aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan, bagi yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, yang selanjutnya melakukan aktivitas, Tuhan tetap menuntun, menjagai kami. Ya Tuhan, berikan kami juga kesehatan dalam situasi saat ini. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Inilah doa kami, ampunilah dosa dan kesalahan yang terselip ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah ini kita akan menyanyikan Serikat Persaudaraan, bait yang kedua. Kita pujikan dengan berdiri. Serikat Persaudaraan. Serikatmu tetap teguh di atas alaskan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan dan pepersatuan, yang olehmu sekalian dipuji di sama. Jemaat kami persilakan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Kami, Majelis Gereja Kristen Jawa Bandung, mengucapkan terima kasih atas jemaat yang telah mengikuti ibadah pada minggu hari ini dari awal sampai akhir. Tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, jaga kesehatan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.